Hari ini kita akan ngevlog hari Selasa. Teman-teman. Wah, apa itu guys? Kita harus tanya. Kok rame-rame? Aku gak diajak. Kalian lagi bahas apa? Kalian lagi bahas apa? Bahas apa ya? Aku nanya. Serius, kita lagi bahas tentang kerajaan Ternate Tidore. Kalian tahu nggak? Ternate Tidore itu kerajaan dari mana? Apa itu? Dari mana ya? Gimana? Nah, karena kita semua nggak tahu, gimana kalau kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya? Boleh. Ya udah boleh. Halo guys, aku Bisma. Hai, aku Indri. Hai, aku Flora. Hai, aku Nilu. Halo, aku Navia. Hai, aku Eben. Hai, gua Javier. Hai, what's up, Riven? Gua Fatur. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Oh teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang awal mula berdirinya Kerajaan Ternate Tidore. Jadi, Kerajaan Ternate Tidore sendiri didirikan oleh Bapak Malamo pada tahun 1257 Masehi, dan kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara dimulai dari abad pertama hingga abad ke-17 Masehi. Kenapa kok berperan penting? Karena wilayah Ternate ini sendiri terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Lalu, Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Nah, setelah itu kerajaan ini, Ternate dan Tidore, bersatu untuk mengetahui bahwa mereka selama ini telah dihianati oleh Belanda. Nah, setelah itu dua kerajaan ini bersatu karena untuk melawan Belanda dan dibantu oleh kerajaan Inggris. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu kehidupan politik Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore sebagai pemimpin Uli 5, yaitu 5 bersaudara yang wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Obi, Bacan, dan Ambon. Lalu Uli Siwa yang berarti persekutuan 9 bersaudara yang wilayahnya mencakup Pulau Makayan, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di antara daerah itu sampai dengan Pulau Papua. Di antara kerajaan-kerajaan kecil di daerah tersebut merupakan bagian dari dua kerajaan yang memegang peranan penting, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan itu saling bermusuhan dan ingin menduduki kekuasaan tertinggi atas seluruh daerah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Kerajaan Ternate mendapatkan bantuan dari Portugis. Baliknya, kerajaan Tidore dibantu oleh bangsa Spanyol yang juga telah sampai di pusat rempah-rempah. Maka terjadilah peperangan antara kerajaan Ternate yang dibantu Portugis dan kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Untuk mengatasi pertikaian antara kedua bangsa Eropa tersebut, Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian untuk perdamaian keduanya. Perjanjian tersebut disebut Perjanjian Saragossa, yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap dapat melaksanakan kegiatan di Maluku. Halo cuy, yang selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore banyak disinggahi oleh para pedagang baik asing maupun Nusantara seperti Jawa, Malaka, Cina maupun Arab, Persia, dan Turki. Pada abad ke-16 permintaan rempah-rempah meningkat sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Selanjutnya adalah kejayaan Kesultanan Tidore. Nah, kejayaan Kesultanan Tidore ini sendiri terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Nuku disebut the World of Fortune pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah yang memerintah pada tahun 1570
sampai 1584 Masehi. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Salah satu bukti kejayaannya adalah Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara. Filipina bahkan pernah ke Pulau Mikronesia dengan mengusung isi Islamisasi. Sultan Bahula berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Maluku. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menanggapi penjajah Belanda yang dibantu oleh Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama Istana Sultan Ternate, yang kedua Benteng Kerajaan Ternate, yang ketiga Masjid di Ternate. Selanjutnya ada juga peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama benteng-benteng peninggalan Portugis dan Keraton Tidore. Nah, jadi seperti itulah pembahasan mengenai Kerajaan Ternate Tidore. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan teman-teman saya sampaikan. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Kami ucapkan